Enggak ya, enggak ya. Puji nama Tuhan. Bersama Tuhan Yesus tidak ada kata capek, tidak ada kata lelah. Karena Tuhanlah yang selalu menolong kita, Tuhan yang selalu berkati kita, Dia yang selalu mendengarkan doa kita. Meskipun musim selalu berganti, saat ini kita menuju musim hujan, nanti pagi siang ini panas, berikutnya baru beberapa jam lagi hujan. Itulah musim dibuat juga untuk Tuhan. Tapi kasih Tuhan tidak akan pernah berhenti dalam kita. Tuhan selalu menolong kita, Tuhan selalu memberkati dan melawat kita dalam hal apapun. Setiap musim Tuhan pasti melawat hidup kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan sampai hambanya. Kita akan persiapkan hati kita, kita persiapkan telinga kita untuk mendengar, pikiran kita untuk senantiasa fokus kepada firman Tuhan, sehingga hidup kita semakin hari semakin ditambahkan untuk selalu setia dengan Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan tidak pernah berhenti menolong hidup kita. Kita percaya Tuhan selalu melindungi, selalu memberkati,
pemeliharaanmu, kasih setiamu tak pernah habis di dalam hidup kami Tuhan. Di setiap musim hidup kami Tuhan, Engkau ada dan Engkau selalu ada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan selai rambut pun Tuhan tidak akan terjatuh Tuhan tanpa seizin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Iman percaya kami Tuhan. Kami mau Tuhan tetap hidup melekat kepadamu Tuhan. Sampai Engkau datang yang kedua kalinya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semua yang baik yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di setiap musim hidup kami Tuhan, kami merasakan bahwa kebaikan Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami rindu Tuhan untuk menerima kebenaran akan firman. Kami membuka hati kami Tuhan, dan kami rindu Tuhan, kami tetap menjadi tanah yang subur, sehingga saat firman ditabur boleh bertumbuh, berbuah, dan menjadi berkat. Dan kami pulang dengan sukacita yang daripada-Mu. Kami pulang dengan jawaban yang daripada-Mu. Sebab hanya Engkau Tuhan yang mampu memberikan jalan keluar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Diserahkan waktu ini dalam tangan-Mu Tuhan, dan Kau yang ambil alih semuanya. Hamba-Mu menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Ampuni hamba-Mu Tuhan. Layakkan hamba-Mu untuk berbicara tentang kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, pakai lidah bibir hamba-Mu ya Tuhan. Hamba menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua katakan amin. Shalom. Terima kasih. Hari ini luar biasa. WL singernya cantik-cantik ya. Luar biasa. Saudaraku yang terkasih, beberapa minggu yang lalu saya merasakan ada satu hal yang sebenarnya seharusnya tidak perlu saya ini khawatir gitu ya. Tetapi beberapa minggu yang lalu saya merasakan kekhawatiran gitu ya. Nah, kenapa? Sebenarnya hal ini sering terjadi di dalam kehidupan saya gitu ya. Biasa kalau kita kerja dalam sekuler gitu ya, ada keluar masuk karyawan itu biasa. Tetapi karena saya ini maksudnya tinggal dengan anak saya gitu ya, karyawannya juga kita nggak banyak gitu ya. Nah, satu asisten saya gitu ya, tiba-tiba Jumat itu dia sudah ngomong bahwa Bu, nanti Senin kita ya kan dia mau tak buat musim gitu ya, supaya saya kalau suruh dia naik motor gitu nggak khawatir gitu ya. Nah, dia sudah janjian, terus pulang gitu, Bu saya tadi lupa Senin itu kita datang jam berapa, kita berangkatnya jam berapa. Sudah janjian seperti itu, sudah saya nyantai gitu ya. Tiba-tiba pas lagi enak-enaknya nyantai, minggu siang itu dia WA ke saya. Nah, karyawan sekarang itu kalau pamit itu nggak perlu datang tatap muka gitu ya, cuman WA. Bu, begini, alasannya begini, saya harus ikut suami begini, jadi saya tidak bisa kerja di tempat itu. Madek kamu, aduh kok di minggu besok kan harus kerja gitu ya. Nah, ya wes lah, saya kan terus nunggu longgarnya, saya ngomong ke anak saya, ngomong sama Mas Hendri, Mas, nanti anak dicari lagi. Nah, cari tuh yo sebenarnya rodok khawatir, tuh gak usah khawatir. Apa sih benar? Saya yang khawatir tuh begini, ini keluar, nanti jangan-jangan driverku keluar gitu ya. Kan waktu itu kan juga sudah sering terjadi gitu ya, pas waktu Pak Kaleb yang paling banter-banternya itu pas waktu Pak Kaleb itu baru sakit, tiba-tiba karyawan semua keluar, supirnya keluar, udah ada sama sekali. Tapi Tuhan itu baik, Ustaz.
kayak gini, nggak bisa no, nggak khawatir. Tapi ya sebenarnya ngomong nggak khawatir itu ya khawatir gitu ya. Nah, ya wis lah, lah memang ya harus terjadi, ya wis gak apa-apa wis dijalani wae, nanti pasti Tuhan tolong gitu ya. Saudaraku, kadang pikiran-pikiran yang seperti itu nggak dipikir, ya jadi dipikir gitu ya. Tiba-tiba nongol gitu ya. Piye gitu ya mesti ya. Nah, padahal Senin itu saya harus memperpanjang SIM gitu ya. Aduh, boleh enggak saya kurang 2 minggu lebih, tapi saya berdoa ke Tuhan, Tuhan buat bulet biar aku nggak riwari nanti pas kemepetan, pas saya tuh ada perlu nih gitu ya. Puji Tuhan pas hari Senin itu semuanya berjalan dengan lancar gitu ya. Tuhan pimpin saya sendiri, maksudnya saya ngurusin sendiri, apa nggak sampai 1 jam saya di sini harus kesini. Lah kebetulan sekali ini Bu Tati tak ajak, dia juga nggak bisa. Soalnya pas apa ya, kamu apa ya, pas ada oh ya anak-anak lagi pergi gitu ya, jadi nggak bisa. Aduh, oh dia barusan pulang dari Surabaya, Seninnya repot gitu loh, karena dia pulangnya malam, mobilnya mogok di TP gitu ya. Tuh riskan banget, mobilnya mogok di TP, mobil derek nggak bisa naik ke parkiran TP gitu kan, harus dibawa turun dulu. Dan dia sampai rumah itu sudah menjelang pagi gitu, jadi Seninnya nggak bisa. Aduh gimana nih, ya wis dewe serapopo wis dewe gitu. Nah saudaraku, saya percaya semuanya pernah yang merasakan bagaimana rasanya khawatir. Sebenarnya apa khawatir itu? Saya baca di KBBI. Nah itu apakah definisi dari khawatir? Saya membaca biar nggak keliru ya. Nah, khawatir itu adalah rasa takut, gelisah atau cemas terhadap suatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Jadi jika seseorang merasa khawatir, biasanya orang tersebut mencemaskan sesuatu yang belum pasti atau bahkan belum tentu terjadi. Ini khawatir Bapak Ibu Saudara semua. Jadi seringkali kita mengalami hal ini, kita khawatir tentang apa yang di depan, padahal belum tentu hal itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi kita sudah merasakan kecemasan, gelisah, khawatir sampai nggak bisa tidur. Nah, apa yang terjadi pada tubuh jika pada saat kita ini mengalami kekhawatiran, ternyata reaksi tubuh ini mengerikan gitu ya. Nah, menurut sebuah penelitian, tubuh merespon kecemasan sama seperti saat kita sedang menghadapi sebuah bahaya. Ternyata tubuh meresponnya seperti itu. Jadi pada saat kita ini merasakan kekhawatiran, ternyata tubuh ini meresponnya seperti kita ini menghadapi sebuah bahaya. Saudaraku, karena tubuh akan melepaskan hormon pada otak dan juga adrenalin dan kortisol pada aliran darah. Akhirnya denyut jantung itu akan meningkat, nafas akan menjadi sesak, dan kulit akan berkeringat dan pucat. Pada waktu yang lama, akhirnya akan membuat tubuh seperti keracunan. Itu sebabnya orang yang khawatir biasanya mengalami diare. Bahkan yang paling buruk bisa mengalami serangan jantung atau stroke. Ini sebuah penelitian Bapak Ibu Saudara semua. Saya membaca ini, mengerikan ya ternyata tentang khawatir itu. Tubuh ini mengeluarkan hormon adrenalin, sementara adrenalin itu sudah membuat jantung itu detaknya semakin cepat. Lama-lama ada lagi hormon kortisol juga yang keluar. Bahkan dalam Amsal 12 ayat 25, firman Tuhan berkata demikian, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Saudara, inilah yang kekhawatiran menurut penelitian ya. Jadi saya merenungkan ini, ini mengerikan banget. Makanya pada saat saya khawatir, saya nggak bisa mikir apa-apa, tapi ya wis berserah mbak Tuhan.
Kadang-kadang saya juga diingatkan, loh kamu bisa ngomong loh, bisa ngelakoni enggak gitu ya. Mari saudaraku, hari-hari ini memang banyak orang yang khawatir. Hari-hari ini banyak orang yang merasakan kecemasan. Hari-hari ini banyak orang yang merasakan gelisah. Atas apa? Ya gak ngerti. Tiba-tiba nongol pikiran. Apalagi di usia-usia yang setengah abad ke atas itu pasti merasakan itu. Tiba-tiba enak-enak tidur, terbangun tengah malam, nggak tahu terlintas pikiran gitu ya. Mama saya kalau ke dokter ditanya, anak-anaknya tanya mikir apa teman? Gak mikir, jadi gak mikir. Tapi di depan dokter, iya tiba-tiba tuh gak mikir, ada yang terlintas gitu ya. Nah, saudara, mari kita ini punya Tuhan Yesus yang hebat, Tuhan Yesus yang luar biasa. Oleh sebab itu Tuhan katakan di dalam Matius 6 ayat 25, kita buka di dalam Matius 6 ayat 25. Matius 6 ayat 25. Satu ayat saja. Mari saya undang semua bangkit berdiri. Kita akan baca bersama-sama firman Tuhan pada pagi hari ini. Matius 6 ayat 25. Sudah siap semua? 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Amin. Silakan duduk. Terima kasih. Saudara, Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa janganlah khawatir akan hidupmu. Tapi kita seringkali khawatir tentang hidup kita. Kalau kita membaca di dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34, nanti Bapak Ibu akan mengerti kenapa Tuhan Yesus berkata demikian. Nanti di rumah bisa diulang. Nah, sebelum Tuhan ini mengatakan firman-Nya yang seperti ini, kita akan melihat sebelum-sebelumnya apa yang Tuhan bahas gitu ya. Tuhan membicarakan tentang hal memberi sedekah. Tuhan membicarakan tentang hal berdoa. Sudah diajarkan dulu sama Tuhan Yesus. Dan Tuhan membicarakan tentang hal berpuasa. Dan Tuhan juga membicarakan hal mengumpulkan harta. Saudara, suatu hari anak saya masih kecil. Hamba Tuhan senior itu berkata kepada saya, kamu mau tak doakan berkat secara materi gitu ya. Tapi saya malah ngomong seperti ini, saya mau seiring sejalan saja. Artinya kalau seiring sejalan, di saat kerohanian saya bertumbuh dewasa, di saat itu juga pasti berkat Tuhan akan datang. Andai kata saya ngomong, ya mau, saya diberkati, gitu ya. Terus belum waktunya, apa yang terjadi? Akan hangus, hilang. Saya mengenal seseorang, dia orang yang pertamanya itu mula-mula hidup dengan sederhana, karena memang dari keluarga yang biasa. Tetapi karena dia punya warisan, akhirnya dia dikasih warisan. Nah, terima uang yang banyak. Nah, dengan uang yang banyak itu apa yang dilakukannya? Beli mobil, beli perhiasan, foya-foya, pergi apa-apa. Saya pikir uang segitu zaman gini, ini itu sudah beberapa tahun yang lalu ya. Uang segitu itu kalau tidak bisa mengelola, pasti cepat habis. 1M itu gak banyak. Bagi orang yang baru terima 1M ya banyak, tetapi kalau tidak bisa mengelola, tidak akan bertambah uangnya, tapi akan habis. Hari ini habis Bapak Ibu Saudara semua. Semuanya malah ini hidupnya merangkak gitu ya. Saya mendengar ceritanya kemarin itu, terus saya bingung. Terhalang oleh anaknya seringkali sakit. Terus saya kemudian, saya tidak akan menghakimi apa, tapi
karena kamu yang lebih dekat, tolong diingatkan, berdoa, minta Roh Kudus untuk mengingatkan apa yang harus dia bertobat, gitu ya. Nah, karena kan saya juga tahu bagaimana dia kehidupan sebelum itu, gitu loh ya. Tapi saya tidak mau mendahului Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu punya waktu sendiri dan punya cara sendiri. Saudaraku, mari kita seiring sejalan. Pak Kale pernah bilang sama saya ini, kenapa kamu tidak minta sama Tuhan waktu itu? Bilang, iya mau diberkati. Ben kamu tuh kita punya tabungan semua punya deposito. Dalam kata Tuhan seperti ini. Saya pernah tanya bagian Tuhan, aku tuh pingin loh Tuhan punya deposito yang banyak. Jadi aku tuh tidak mikir, aku punya ini gini. Apa yang kata Tuhan? Kalau kamu tak kasih banyak, hidupmu tidak akan melekat sama aku. Tetapi firman Tuhan katakan, Tuhan akan mencukupkan. Dan saya kalau merenungkan hal itu, iya ya, selama ini saya nggak pernah kekurangan. Kalau saya ingin Tuhan, aku ingin loh Tuhan pergi ke sana. Tuhan, aku ingin ini, aku ingin ini. Tuhan sediakan dan tidak pernah kekurangan. Firman Tuhan hari ini mengatakan demikian. Karena itu kata Tuhan Yesus berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Saudara, pada waktu Tuhan Yesus sudah puasa 40 hari 40 malam, godaan Tuhan Yesus apa saja? Digoda makanan, digoda kemewahan. Tapi Tuhan bisa melalukan semua itu. Dan Tuhan ngomong, kita bukan hidup dari makanan, tetapi karena hidup dari firman. Saudara, mengapa Tuhan Yesus berkata jangan khawatir? Kalau kita sebagai manusia ngomong, Tuhan, juga mungkin aku ini manusia, pasti aku punya kekhawatiran. Bagaimana Tuhan ngomong jangan khawatir? Pasti Tuhan punya alasan. Kalau Tuhan ngomong jangan khawatir. Yang pertama, mengapa Tuhan Yesus berkata jangan khawatir? Yang pertama adalah karena tidak dapat menambah sehasta pada jalan hidup kita. Kekhawatiran tidak akan menambah satu hasta saja dalam jalan hidup kita. Di ayat yang ke-27 dari Matius 6, firman Tuhan berkata demikian, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Saudara, tidak ada yang bisa menambah satu hasta dalam jalan hidup kita. Apa sih arti daripada menambah satu hasta? Itu kalau saya baca di tafsir, yang paling mengena adalah kekhawatiran akan menghambat pertumbuhan. Karena apalah? Ya 26 sebelumnya dikatakan demikian, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Artinya, kita tidak boleh khawatir dengan apa yang kita makan. Kalau saya merenungkan, semalam saya ngomong sama anak saya, beberapa hari ini Mama dibuat mengingat perjalanan hidup sampai hari ini. Dan kalau saya mengingat hal itu, saya akan menangis. Kenapa? Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Dalam kondisi terjepit pun, dalam musimnya yang tidak baik pun, ternyata Tuhan itu ada bersama saya. Dan kita tidak pernah tidak makan sama sekali, tetap makan P3. Waktu saya merenungkan ini, Tuhan bilang, pandanglah, kita harus melihat burung-burung di udara. Burung-burung itu tidak bekerja, dia tidak mengumpulkan bekal untuk lumbungnya, tetapi Tuhan pelihara, dia hidup. Terlebih kita, anak-anak Tuhan. Larangan ini terjadi kenapa? Kita tuh jangan khawatir tentang kebutuhan kita sehari-hari. Kata firman Tuhan,
cukup makan itu loh, kita menjadi sehat, bisa bekerja. Orang-orang di luar kita, kalau dia ngomong seperti ini, iya ya, sing penting iso mangan wareg iku lho, wis enak. Sehat ae Bu, lek sehat bisa untuk bekerja. Ada yang ngomong seperti itu. Ini hal yang luar biasa, saudara-saudara yang terkasih. Kalau mungkin anak-anak kos, karena dia memang dijatah gitu ya, makannya 2 kali. Saya dulu waktu kos juga makannya hanya 2 kali Bapak Ibu. Jadi saya kalau pagi nggak makan siang menjelang makan siang. Nanti terus sore baru makan. Pengiritan itu anak kos Bapak Ibu. Tahun 87 saya pertama kali kerja di Surabaya itu gaji saya hanya 50.000. Saya pikir 50.000 buat kos 15.000, 35 untuk makan cukup nggak? Terus untuk transport saya harus pulang gitu ya. Nah, Bapak Ibu, tetapi Tuhan itu luar biasa, saya tidak pernah kekurangan. Dan pada waktu saya ini pindah ke Jawa Tengah, lumayan gajinya rodok di atasnya gitu ya. Jadi turai saya rodok akeh bisa makan. Saya ini cuma senengnya itu makan gitu loh ya. Pokoknya aku pengen makan, aku makan gitu ya. Nah, kalau soal pakaian, soal saya nggak pernah bingung. Yang penting aku bisa makan gitu. Nah, saudara, tapi anak-anak sekarang lebih pintar ya. Yuk kamu tuh aku bisa nyelengi gitu ya. Waktu Mas Hendri ini interview, ditanya kamu minta gaji berapa? Ditanya, saya butuh untuk kos, untuk ini, untuk macam-macam. Jadi anak sekarang lebih pintar gitu ya. Kalau dulu, kalau di interview ngomong nih, ya kebijaksanaan perusahaan berapa gitu ya. Nah itu sebenarnya kata-kata yang salah saya gini, saya minat 50.000. Cek cukup ya, aku gak bisa urep gitu ya. Nah, saudara, inilah firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita ini disuruh belajar melihat pada burung-burung di udara. Dia tidak bekerja, dia tidak mengumpulkan harta di lumbungnya, tetapi Tuhan pelihara, tidak kekurangan makan. Dia tetap hidup. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mengkhawatirkan tentang makanan kita? Mungkin ya, orang-orang yang kita harus melihat ke bawah, orang yang di bawah kita ini, dia mesti mikir, aku mau makan apa? Tetapi orang yang di atas itu akan hari ini siapa yang aku makan? Mengerikan Bapak Ibu. Soal bisnis itu juga mengerikan. Lek cuma menteri sikat semua. Mari kita anak-anak Tuhan, kita harus beda dengan yang lain. Oleh sebab itu Tuhan Yesus berkata, jangan khawatir. Hal yang kedua saudaraku, kenapa Tuhan Yesus berkata kamu jangan khawatir? Kenapa? Di ayat yang ke-28 firman Tuhan katakan demikian. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku, Tuhan Yesus berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Yang kedua, Tuhan Yesus berkata, jangan khawatir, karena hidup kita ini sangat singkat. Hidup kita ini tidak panjang Bapak Ibu. Hidup kita ini sangat singkat. 2 hari yang lalu, saya waktu melihat grup farmasi saya, teman saya tiba-tiba dia bercerita, terus saya hubungin, saya capri sendiri gimana keadaannya gitu ya. Waktu sekolah dia tuh lincah. Waktu sekolah dia itu lebih aktif daripada saya gitu ya. Nah, tiba-tiba dia mengalami sakit di tahun 2017 itu dia sudah sakit, ternyata dia tuh ada kista gitu ya. Dan kista itu ada di sekitar ginjalnya. Waktu itu dia masih bisa ditangani. Dia katanya aku puasa Daud. Tanya puasa Daud ini apa toh? Oh sehari makan sehari enggak. Oh gitu toh. Saya kan nggak tahu ya gitu. Nah terus dia makan terus. Hari ini sudah 3 tahun. Akhirnya 3 tahun yang lalu dokter mengatakan jalan satu-satunya harus HD, harus cuci darah gitu ya. Nah terus beberapa hari ini dia itu bercerita, aku baru kena COVID.
2 kali saya naik COVID Omikron, tak tanya gitu. Iya, 2 kali. Terus saya bilang, loh, kalau kondisinya orang HD itu lemah, kalau diceknya di labnya memang COVID, ya pasti COVID tak gitu ya. Terus aku ini tidur sekarang nggak bisa tidur telentang, aku harus duduk, perutku gede kayak orang hamil, aku sesak nafas. Saya tuh langsung madeg, aduh, aku bisa merasakan apa yang kamu rasakan. Kamu jadi teringat ya, En. Iya, aku gitu. Bapak Ibu sangat menderita, gitu ya. Oleh sebab itu saya gini, aduh Tuhan, kayaknya saya tidak mendahului gitu loh. Aduh, hidup manusia itu sangat singkat. Mari saudaraku, dalam hidup yang singkat ini kita berbuat sesuai dengan firman Tuhan. Jangan khawatir, karena tadi arti daripada khawatir, reaksi tubuh tentang kekhawatiran yang sangat itu apa? Itu bisa jantung berdebar-debar, bisa menyebabkan serangan jantung, bisa stroke. Jadi buat apa kita khawatir untuk hal-hal yang tidak perlu kita khawatirkan? Buat apa kita ini memikirkan untuk hal-hal yang tidak perlu kita pikir? Kalau pertanyaannya, apakah Bu Eni juga bisa melakukan itu? Secara manusia memang nggak bisa. Tetapi kita punya Tuhan Yesus yang hebat. Kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Kalau kita secara daging nggak bisa, yuk berseru obek Tuhan. Karena Tuhan itu sudah berkata, hai kamu yang lebih lesu dan berat, mari kata kepadaku. Karena apa? Tuhan ini lemah lembut. Hidup ini singkat. Firman Tuhan katakan kalau kuat 70 tahun, kalau nggak kuat, ya nggak sampai 70 tahun. Oleh sebab itu betapa singkatnya hidup ini. Firman Tuhan katakan seperti bunga bakung ini loh, yang pagi hari mekar, tetapi siang hari kena matahari sudah hilang. Dan kemana? Ya ditebang semua untuk bahan bakar. Oleh sebab itu kita nggak perlu bingung tentang pakaian kita. Kita nggak perlu bingung apa yang kita akan pakai pakaian kita. Apakah selama ini kita kekurangan pakaian? Anda, saya melihat di sini juga memakai pakaian semua, nggak ada yang nggak pakai pakaian gitu ya. Saudara, pada waktu Pak Khalid ini sakit, saya ini belakangan merenungkan begini. Iya ya, sampai sabun mandi itu loh Tuhan perhatikan loh. Saya tuh beli sabun itu habisnya lama loh. Iya ya, kok ternyata lama gitu. Saya merasakan, oh ini loh pemeliharaan Tuhan. Pada waktu Tuhan Yesus itu memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir 40 tahun di padang belantara, sepatunya gak usah, baju ini juga gak usah. Pemeliharaan Tuhan ini luar biasa. Jadi buat apa kita khawatir? Apa yang dicari tentang hidup? Kalau pakaian Tuhan sudah cukupkan. Lagu ini enak kan, punya uang jadi tinggal beli pakaian. Saudaraku yang terkasih, saya tidak harus beli pakaian loh. Kadang saya ini dikasih berkat kakak saya. Pakaian gomleng, ya mau aja gitu ya. Nah, kadang saya ini dapat dibelikan. Kadang kalau ada berkat ingin ya beli. Tetapi saya ngomong sama Bu Tati, waktu nih kita nih tulan-tulan ya, piknik aku ngomong gitu. Karena dia kan barusan, aku pusing aku ngomong gitu ya. Tensiku naik, aku naik, tak gitu. Ayo kita tulan aja, kita kemudian kita yo nggak usah beli apa-apa. Memang kita nggak ada ingin beli apa-apa, pokoknya jalan-jalan gitu. Tapi masih belum, saudaraku. Nah, hari ini Tuhan Yesus katakan, gak usah khawatir tentang pakaian kita. Lihat bunga bakung di ladang. Keindahannya Tuhan dandani tidak melebihi daripada Salomo. Salomo dengan segala kemegahannya tidak lebih indah daripada bunga bakung. Bunga bakung yang indah saja juga ikut terpotong pada waktu kena sinar matahari. Dan pada akhirnya kemana? Ya dibakar. Yakobus 1 ayat 11, saudaraku. Yakobus 1 ayat yang 11.
Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya, di tengah-tengah segala usahanya ia akan lenyap. Apakah berarti kita tidak boleh kaya? Boleh Bapak Ibu. Apakah kita berarti tidak boleh bekerja? Harus Bapak Ibu Saudara semua. Tetapi kita tidak perlu khawatir tentang pakaian kita. Tuhan Yesus katakan gak usah khawatir, lihat bunga bakung di ladang itu, tak dandani. Salomo dengan segala kemegahannya tidak lebih indah daripada bunga bakung. Jadi intinya adalah kata Tuhan Yesus jangan khawatir. Kita nggak perlu khawatir tentang pakaian kita. Semua itu dicari bangsa-bangsa. Semua itu orang membutuhkannya. Tetapi anak Tuhan tidak hidup karena dari itu semua. Lebih-lebih kalau kita punya Tuhan Yesus, kita punya segalanya. Hal yang ketiga, kenapa Tuhan Yesus berkata jangan khawatir? Karena apa, saudaraku? Di ayat yang ke-34 firman Tuhan katakan demikian, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara, kalau Tuhan Yesus berkata janganlah kamu khawatir tentang hari esok, berarti Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita tidak perlu menambahkan masalah esok itu untuk hari ini. Karena hari ini punya persoalannya sendiri, hari ini punya masalahnya sendiri. Kenapa kita bingung tentang hari esok, sehingga kekhawatiran hari esok kita bawa untuk hari ini? Itu tidak efektif. Dan itu akan mengganggu gerak kita untuk hari esok. Dan mengganggu juga efektif kita hari ini untuk hari ini. Saudara, kekhawatiran itu akan merampas kita. Kekhawatiran itu akan mengganggu kita. Oleh sebab itu firman Tuhan dengan tegas katakan, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok itu mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara, kita tidak salah merancangkan untuk masa depan kita. Kita tidak salah kita untuk nabung untuk masa depan kita. Tidak salah. Bahkan firman Tuhan di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-14, firman Tuhan katakan demikian, sesungguhnya sekarang sudah untuk ketiga kalinya aku siap untuk mengunjungi kamu, dan aku tidak akan merupakan suatu beban bagimu, sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri. Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tua untuk anak-anak. Saudara, mama saya usianya 83 tahun. Agustus kemarin karena rindu dengan anak dan putu-putunya gitu ya, dengan cucunya, dengan buyutnya, ingin berkumpul, dia ngomong, aku pingin pas ulang tahun itu dirayakan semua datang kumpul. Dan kita merespon apa kerinduan mama saya. Kita bergerak cepat gitu ya. Anak-anak juga bertumbuh dengan sudah dewasa semua. Jadi ayo, saya ini panitia, terus wes aku masukin di panitia anak-anak gitu. Jadi kita gerak cepat gitu ya. Nah, puji Tuhan, dalam usia seperti itu, mama saya ngomong seperti ini. Dia kan ngomong, tak tanya, mama mau dirayakan di mana? Di rumah atau di luar? Ini dia naik, wis di rumah saja ya. Soalnya kalau dirayakan di luar
nanti teringat ada kakak saya yang sudah tidak ada Pak Kaleb yang tidak ada, karena 6 tahun yang lalu ya, di usia 77 kita merayakannya di sini di Hotel Merdeka. Jadi wes gak usah ya, nanti malah teringat. Ya wes di rumah. Terus aku nggak minta uang sama kalian, pokoknya mangan tak bayari dewi, ngomong gitu. Ya wes, ngomong gitu. Tapi anak-anak kan nggak mungkin toh nggak perhatian gitu ya. Jadi memang mama saya yang mengeluarkan untuk masak, suka pengen masak apa. Aku masak tukang masak dikasih tahu. Aku masak nggak sesuai aturan, oh coba atur begitu nih. Aku pengen masak ini senengane putuku, ngomong gitu. Jadi masaknya tuh nabrak, nggak seimbang gitu ya. Sini sen putune senengane botok dibuatnya botok, senengane apa itu loh senduan dibuat senengane botok tawon dibuat, terus ada seneng bumbu rujak dibuatin bumbu rujak. Jadi masaknya itu nabrak semua. Kakak saya yang nggak suka daging vegetarian dimasak gitu ya. Nah, itu sudah satu sukacita gitu loh. Nah, firman Tuhan katakan bukan anak-anak yang mengumpulkan harta untuk orang tua, tetapi orang tua yang mempersiapkan tabungan untuk anak-anak. Jadi tidak salah kita ini mempersiapkan untuk masa depan. Tapi yang salah apa? Namun kekhawatiran masa depan itu loh yang dan membiarkan hari esok merampas berkat-berkat hari ini, itu yang merupakan dosa. Saya ulang kembali Bapak Ibu Saudara semua, kekhawatiran masa depan dan membiarkan hari esok merampas berkat-berkat hari ini, itu yang dosa. Nggak perlu itu. Jadi biarlah hari besok ya untuk hari besok. Hari ini kita harus menjalani hari ini. Apakah lah gimana aku dengan pas-pasan ini loh? Aku apa bisa ngumpul ke harta untuk anak saya? Bapak Ibu Saudara semua, berbicara tentang harta bukan berarti kita ini mewarisi uang yang wakeh plak gitu ya. Kalau anak kita nggak bisa mengelola akan habis. Tetapi setiap orang tua pasti berupaya bagaimana anaknya ini disekolahke biar ngerti, biar pinter, dari ilmunya dia bisa bekerja dan menghasilkan. Saat itu anak-anak mengembalikan apa yang sudah orang tua berikan. Menghormati, hai anak-anak, hormatilah orang tuamu. Supaya apa? Kita ini loh diberkati di mana kita berpijak. Supaya apa? Umur kita ini panjang. Saudara yang kasih dalam Tuhan, usia saya tidak muda, tetapi saya kalau berhadapan dengan mama saya, status saya ini anak. Sampai kapanpun umur saya, selama orang tua saya ada, status saya tetap anak. Jadi tetap menghormati. Saya bersyukur orang tua saya anaknya 8 di sekolah nih kabeh. Yang mengherankan kalau gak gelem sekolah minggu diseneni Bapak Ibu, harus sekolah minggu. Dari hasil orang tua kami tidak pernah kekurangan, gitu ya. Tapi bukan berarti dulu ini kan suki-suki, hitungan suki itu bagaimana saya juga nggak ngerti. Orang suki, tapi firman Tuhan katakan Tuhan itu mencukupkan, itu luar biasa. Mari anak-anak muda yang orang tuanya sudah bersusah payah bekerja mati-matian untuk menyekolahkan, saatnya membalas budi orang tua. Saatnya lakukan firman, hormatilah orang tua. Jangan sia-siakan masa mudamu. Jangan mengkhawatirkan tentang hari depan. Bapak Ibu kalau dipikir khawatir, apakah saya juga tidak khawatir? Khawatir anak saya cuma 1 lanang, Bapak Ibu. Hari tua saya di mana? Tapi firman Tuhan katakan,
sampai masa tuamu, aku Tuhan tetap menggendongmu. Jadi kalau saya teringat firman itu, saya tidak khawatir. Buktinya bagaimana? Selama hidup saya tidak pernah yang namanya tidak menerima pertolongan Tuhan. Saya kemana-mana sendiri dilatih Tuhan. Di situ ada pertolongan Tuhan. Ke kota mana saya belum pernah datang, begitu saya datang pasti ada pertolongan Tuhan. Kalau ditanya, nanti kamu sampai di mana? Ya, sampai sana gimana? Oh pasti ada, Tuhan pasti tolong. Mari saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus berkata, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Hidup itu loh lebih penting dari segalanya. Lebih penting dari makanan, lebih penting dari pakaian. Koreksi setiap hati kita, apakah hidupku ini sudah sesuai dengan firman? Kalau kekhawatiran itu datang, apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ada bonus. Saat kita mengutamakan hidup kita untuk Tuhan, maka Tuhan berikan bonus untuk kita. Maka firman Tuhan katakan, apa yang gak pernah kita pikirkan, apa yang gak pernah kita lihat dengan mata kita, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, Tuhan sediakan. Asalkan kita cari dulu Tuhan, jangan cari yang lain. 3 hal ini Bapak Ibu Saudara semua, Yesus tidak bermaksud bahwa mengadakan persiapan untuk kebutuhan fisik masa depan adalah sesat, adalah salah, tidak. Tetapi harus. Yang salah adalah kalau kita khawatir hari esok dibawa untuk hari ini. 1 Timotius 5 ayat 8. 1 Timotius 5 ayat yang ke-8. Satu Timotius 5 ayat yang ke-8, firman Tuhan katakan bahwa asal ada makanan dan pakaian cukup. Bapak Ibu, kita mau makan bagaimanapun, kita nggak bisa menampung. Kalau orang jatahnya cuma 1 piring, mau dikasih 2 piring, itu tambah sakit gitu. Saya merasakan, aku kok makan kok tambah gak enak gitu loh ya. Jatah saya cuma segini kok ditambah gitu, rasanya di perut juga gak enak gitu loh. Yang dilarang oleh Yesus adalah kekhawatiran atau kecemasan yang menunjukkan bahwa kita ini kurang percaya akan pemeliharaan dan kasih Allah sebagai Bapa kita. Itu yang dilarang. Nah, kalau kita khawatirnya keterlaluan, mosok ngomong kasarnya, mosok kita ini loh kok gak percaya sama Tuhan. Si memelihara hidup kita itu siapa? Ya Tuhan. Kasih setianya apakah pernah berhenti? Tidak. Oleh sebab itu, mari kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang bertindak. 1 ayat terakhir, saya undang tim musik WA Singer ke depan. 1 Petrus 5. 1 Petrus 5. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, firman Tuhan katakan demikian, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sekali lagi saya ingatkan, kekhawatiran dan kecemasan yang menunjukkan bahwa kita kurang percaya akan pemeliharaan dan kasih Allah sebagai Bapa kita, itu yang membuat Tuhan Yesus menjadi sedih. Tuhan sudah memberikan banyak contoh, burung di udara, bunga bakung, semuanya tidak bekerja, semuanya tidak meminta, tetapi Tuhan pelihara.
lebih-lebih kita anak-anak Tuhan. Setiap musim hidup kita Tuhan pelihara. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, pemeliharaan Tuhan tidak pernah berakhir. Amin. Mari kita renungkan firman Tuhan pada pagi hari. Mari kita bangkit. Bu Catur, mari.
kehidupan kita secara pribadi. Banyak hal yang kita pikirkan, tetapi perlu diingat, otak kita ini hanya sebesar genggam tangan kita, saudara. Apa yang perlu kita pikir sebagian kita. Tetapi yang tidak mampu kita pikir, serahkan kepada Tuhan. Maka Tuhan yang ajaib itu akan memulihkan kita. Tuhan yang dahsyat itu akan memberkati kita. Tidak akan dibiarkan kita ini sampai tidak terurus. Tetapi pemeliharaan Tuhan, kasih karunia-Nya melimpah di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, tinggalkan khawatir kita, tinggalkan kecemasan kita, tinggalkan kegelisahan hati kita, supaya kita hidup dengan baik. Karena hidup hanya sebentar. Hidup kita tidak panjang. Gunakan waktu yang ada dengan baik. Firman Tuhan hari ini mengatakan kepada setiap kita bahwa kita tidak perlu khawatir. Sekali lagi saya akan bacakan Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, Tuhan Yesus berkata kepada setiap kita, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Karena semua ini dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang ada di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya ini. Bapa kita tahu kebutuhan kita, bahwa Bapa kita tahu apa yang kita perlukan. Bagian kita adalah menyerahkan semuanya kepada Tuhan, sehingga Tuhan yang bertindak. Angkat tangan kita, katakan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan kita yang luar biasa, bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Amin. percaya bahwa firman-Mu pada hari ini bukan suatu yang kebetulan. Kalau hari-hari ini kami anak-anak-Mu ada yang merasa kekhawatiran dan ketakutan ya Tuhan, tapi firman-Mu pada hari ini sudah menguatkan kami. Kami percaya bahwa kami punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sanggup mencukupkan segala kebutuhan kami. Dan kami percaya bahwa Tuhan kami tidak akan pernah lalai untuk menepati janji-janjinya. Tuhan kami adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang ajaib, yang sanggup menyediakan semuanya, bahkan yang melebihi akal pikiran kami yang terbatas ya Tuhan. Ampuni kami yang
hari-hari kami yang belum pernah kami percaya ataupun kami masih ragu-ragu. Tapi hari ini Tuhan, firman-Mu boleh memberkati kami, menguatkan kami, bahkan iman percaya kami boleh semakin tangguh di dalam Engkau Tuhan. Dan biarlah firman-Mu pada hari ini bukan hanya memberkati kami di tempat ini saja Tuhan, tetapi biarlah kami keluar dari tempat ini, berkat itu masih memberkati kami untuk kami boleh bagikan kepada orang-orang di sekitar kami. Dan bahkan Tuhan, Engkau akan menjadikan kami anak-anak-Mu sebagai pelaku-pelaku firman-Mu yang luar biasa, seperti apa yang Tuhan mau, seperti apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Bu Eni yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya berkat marifat-Mu senantiasa memberkati Bu Eni, senantiasa untuk Tuhan percayakan lebih lagi di dalam melayani Engkau, di dalam membawakan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Terima kasih, silakan kembali. Kita akan berikan kesempatan sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Seperti firman Tuhan tadi ya, kita tidak usah khawatir akan hari esok. Karena Tuhan sudah menyediakan, Tuhan sudah mencukupkan hari esok untuk kita semua. Di nama Tuhan, kita akan berikan pada sebentar karena persembahan yang dijalankan, kita pujikan begitu besar kasih yang besar dan Kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah hadir bersama kami sudah dilawan oleh firman-Mu. Biarlah kami boleh dibangun sehingga kami tidak perlu khawatir
khawatir dengan hidup ini, karena Engkau sang pemberi hidup selalu siap untuk membacking kami. Bahkan Engkau tidak akan membiarkan kami sampai jatuh tergeletak, karena kasih-Mu sempurna kepada kami Tuhan. Berikan kepada kami pengertian bahwa kami punya Tuhan yang hebat, sehingga kami tidak perlu takut menghadapi hidup ini, sekalipun diprediksi bahwa semakin hari akan semakin sulit, bahkan di tahun-tahun yang akan datang akan mengalami persoalan-persoalan ekonomi yang berat Tuhan. Tetapi di atas semuanya Tuhan, Engkau adalah sang pemelihara yang tangguh ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami membawa beberapa doa syafaat kami yang kami akan haturkan. Kami bersyukur kami boleh membawa korban persembahan berupa uang Tuhan. Biarlah uang yang boleh kami persembahkan sungguh menjadi persembahan yang harum di hadapan Engkau Tuhan. Berkenan di hati Engkau, kami memberikan dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas, sehingga Tuhan berkenan untuk menerimanya sebagai persembahan yang indah di hadapan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah berhutang kepada kami. Ketika kami menabur, maka Tuhan akan memberikan tuain kepada kami. Kami terus berdoa untuk seluruh keluarga besar GKN Adonai dimanapun berada, baik yang ada di dalam kota, di luar kota, bahkan di luar pulau. Tuhan akan lawat hari ini satu persatu, sehingga mereka boleh mengalami kasih dan lawatan Tuhan. Tuhan memberkati supaya iman mereka tetap kuat, tangguh di dalam Engkau, sehingga sekalipun badai topan menerpah kehidupan keluarga besar GKN Adonai, kami tetap kuat, tetap kokoh di dalam hidup Engkau Tuhan. Sekalipun ada tantangan-tantangan yang harus kami lewati dalam hidup ini, kami boleh tetap kuat di dalam Engkau, karena Tuhan bersama kami. Kami terus berdoa supaya kami semua boleh bersama-sama Tuhan mendukung pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Rencana akan renovasi gedung gereja ini dengan biaya yang cukup besar Tuhan. Hari ini kami punya dana 400.000 rupiah Tuhan untuk modal awal membangun gereja ini kembali ya Tuhan. Kami mohon belas kasih Tuhan, Tuhan terus akan memberikan kepada kami keluarga besar GKN Adonai ini dengan hati yang murah hati, sehingga kami boleh menyisihkan uang kami yang Tuhan uang yang Tuhan berikan kepada kami sebagai berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh sisihkan dan kami boleh bawa ke rumah Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan juga yang akan menggerakkan para dermawan, anak-anak yang takut Tuhan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, untuk memberkati pekerjaan di tempat ini, sehingga harapan dan cita-cita kami suatu hari akan terwujud Tuhan. Kami punya gedung gereja yang lebih luas, sehingga ketika ada kegiatan-kegiatan yang besar yang kami adakan, kami bisa longgar ya Tuhan untuk beribadah. Tuhan, inilah kerinduan kami Tuhan, untuk memperluas ruangan ibadah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan pasti akan tolong kami. Secara manusia kami tidak mampu Tuhan dengan biaya yang cukup besar, tetapi biarlah Tuhan kerinduan kami boleh bawa kepada Engkau pagi ini, untuk Tuhan terus akan menolong dan menolong, sehingga pada akhirnya Tuhan kami melihat bahwa Tuhan yang bekerja dengan luar biasa di tempat ini Tuhan. Kami terus berdoa menyerahkan ya Tuhan kota dan bangsa kami. Kami bersyukur kami tinggal di kota yang kondusif, kota yang aman, kota yang memberkati kami. Kami berterima kasih. Sebab itu Tuhan terus taruh hikmat marifat dari surga kepada seluruh pimpinan pemerintah yang ada, mulai dari presiden, wakil presiden dan seluruh jajarannya, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, lurah, RT RW. Tuhan akan berkati supaya hikmat Tuhan menyertai mereka dalam mengemban tugas yang mulia ya Tuhan di negara kami, sehingga negara kami dari Sabang sampai Merauke ini Tuhan akan dilindungi, dijaga oleh Tuhan, dijauhkan dari perang, bahkan perang saudara, perang secara internal, tutup bungkus dengan kuasa Tuhan. Dan terlebih kami rindu terjadi hujan pertobatan, terjadi kuasa Tuhan yang sungguh-sungguh menaungi seluruh rakyat Indonesia, sehingga mereka sadar bahwa nama Yesus itu nama yang berkuasa. Kami mohon belas kasih Tuhan, anak-anak Tuhan di negeri ini berkati, supaya kami semua boleh dipakai Tuhan menjadi terang, menjadi alat Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa yang berharga di negeri kami, sahabat kami, saudara sebangsa setanah air. Terima kasih Tuhan. Inilah doa yang bisa kami haturkan di dalam nama Yesus. Kami serahkan. Haleluya. Amin. Saya undang jemaat kita berdiri, kita menghadiri dari
Segala pujian dan hormat hanya untuk Tuhan Yesus. Tak hentinya kami sungguh mengucap syukur, karena hanya kata-kata itulah yang bisa kami panjatkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Sebab Tuhan terlalu baik dan sangat baik di dalam kehidupan kami, sehingga sampai hari ini Tuhan masih memberikan napas kehidupan kepada kami. Tuhan juga masih memberikan kekuatan, baik secara fisik maupun secara iman. Terbukti kami berada di tempat ini. Terima kasih atas pemeliharaan dan keberkatan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan kiranya berkenan untuk menerima ibadah kami pagi hari ini sebagai persembahan tubuh kami yang hidup. Tuhan yang terus akan memberikan kepada kami keteguhan hati, kesetiaan dan ketekunan untuk terus ibadah kepada-Mu Tuhan, supaya kami semakin bertumbuh di dalam iman dan pengenalan akan Engkau. Berkati setiap rumah tangga dari setiap sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Kau menjadi pergumulan pada kehidupan mereka masing-masing. Tuhan akan memberikan jawaban atas doa-doa mereka tepat pada waktunya. Mereka yang bergumul untuk teman hidup, mereka yang bergumul untuk pekerjaan, mereka yang bergumul untuk pendidikan, mereka yang terus bergumul di dalam kehidupan kebutuhan cara ekonomi. Tuhan berkatilah, lindungi dan sertai, sehingga jemaat Tuhan senantiasa ada dalam sejahtera dan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk penyertaan dan bimbingan Tuhan ketika nanti kami akan tinggalkan tempat ini sampai di tempat masing-masing juga dalam keadaan selamat. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur atas lawatan dan penyertaan Tuhan sepanjang ibadah ini. Mari kita akan berdoa sesuai dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah yang diberikan kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepada engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk kembali, kita mengambil sang teduh.